Sekali lagi, Bapak Ibu, kami himbau untuk menghubungi rekan-rekan yang lain agar segera bergabung ke ruang Zoom karena pukul 9 WITA acara sosialisasi pelatihan wawasan kebinekaan global akan segera kita mulai. Terima kasih Bapak Ibu. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Salangkarang, Bamanapur di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara sama layang, iman di dadara sama layang. Sayang si patokaan matego tego gorokan sayang si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo yumadam ko bisa berpare samuna muna keke samuna muna keke soleram anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampuangan jauh di mato kunwangsan sebaku liliang takkan ajo kawan-kawanan lamo sangke basuh yang sulia
pijar nangis anakku sing ayu rupane dadi pandekare bangsa. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Ide audio kemarin bikin video, Pak. Itu bukti Nggih. tugas. PPL. Iya. Iya. Masih ada sekali lagi. Om Swastiastu, selamat datang kami ucapkan, santuy dan sejahtera selalu menyatu dengan kami IKI PGRI Bali. Bersama membangun pendidikan karakter, menjadi guru yang patut digugu dan ditiru, cerdas spiritual, akademis, cerdas emosional, dan cerdas sosial. Itulah tujuan kami. Murid andayani dengar sosung tolodo ing madya mangun Biar kuliah enak. karso. Kembali jadi online lagi. IKI PGRI Bali utamakan kualitas, melestarikan budaya. Om Swastiastu, selamat datang kami ucapkan, santuy dan sejahtera selalu menyatu dengan kami IKI PGRI Bali. Bersama membangun pendidikan karakter, menjadi guru yang patut digugu dan ditiru, cerdas spiritual, akademis, cerdas emosional, dan cerdas sosial. Itulah tujuan kami. Murid andayani dengar sosung tolodo ing madya mangun karso. IKI PGRI Bali utamakan kualitas, melestarikan budaya. Yang di sini aja baru beda ide ya, berdasarkan soal keputusan ini per ininya beda ide tahun aja ya, bulan tanggalnya sampai ini apa beda ide.
Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. Langit memanggilnya tanah Nusantara. Once upon a time, there was a princess who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Sumping dari Jawa datang nih cibo bawa kepiting 2 ekor, caca budel belang api cak hidung gigi ronggang, sapi ketawa dulu dipancung raja tunggal. Sinanggar tula tula tula, sinanggar tula tula tula, sinanggar tula tula tula, sinanggar tula tula tula, sinanggar tula.
Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara nan gugur remaja diri bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenal wahai Baik, mohon izin Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor, Bapak Ibu WR, mohon izin untuk memandu acara pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya buka pelatihan wawasan kebinekaan ini dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Buah ceri, buah leci. Diisi gula, manis sekali. Perkenalkan, saya Sidi selaku MC. Izin untuk memandu acara hari ini. Baik, jadi selama acara ini nanti Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan Pak Sidi gitu ya. Baik, tadi kita sudah menyimak ya, mendengarkan beberapa video, ada 2 video berkaitan dengan kebinekaan ya, Wonderful Indonesia, dan 1 video dari Bapak Rektor. Itu lagu sebelum Universitas PGRI Mahadeva Indonesia. Jadi dulu bernama IKIP, kami merger dengan STIMIK sehingga menjadi Universitas PGRI Mahadeva Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu semua mohon izin, Bapak Rektor mohon izin juga untuk sedikit menyanyikan lagu yang sudah tadi disampaikan oleh video tadi begitu ya. Nah, Om Swastiastu, selamat datang kami ucapkan. Santi dan bahagia selalu bergabung bersama kami Universitas PGRI Mahadeva Indonesia. Ya, mungkin agak falas ya Pak Ibu ya. Kalau Pak Rektor baru bagus suaranya. Kalau saya agak falas kayaknya. Ya. Jadi Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua PRP Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati pula Bapak Rektor Universitas PGRI Mahadeva Indonesia. Selamat pagi Pak Rektor. Yang kami hormati Bapak Ibu WR 1, 2, dan 3 yang pada kesempatan hari ini juga akan menjadi fasilitator narasumber Bapak Ibu semua, sehingga
Bapak Ibu mahasiswa semua sangat beruntung karena Bapak Ibu WR yang langsung akan menjadi fasilitator atau narasumber pada kegiatan kita hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Kaprodi PPG Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Bapak Ibu Koordinator Bidang Studi yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini, terutama bidang studi BK dan seni budaya yang kami banggakan, Bapak Ibu dosen PPG, dan tentunya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widi Wase, karena berkat sinar kasih-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat, walaupun secara daring, tapi kita semua berharap semoga tujuan yang ingin kita capai pada kegiatan ini akan tercapai. Oleh karena itu, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Baik, doa langsung mohon izin saya pimpin menurut Hindu. Bapak Ibu yang non-Hindu, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Om Graha Manuharam Dewa Dada Anugrahakam Wajanam Sarwa Puwajanam Nama Sarwa Anugrahakam Dewa Dewi Maha Siddhi Yatnya Nirmala Maka Laksmi Sidir Sedirgai Nirwigna Sukowardisa. Ya Tuhan, Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasimu sebagai Sang Hyang Samudaya. Hari ini, pada hari Kamis 6 Juli 2023, kami seluruh Sivitas Akademika UPMI Bali mengadakan pelatihan wawasan kebinekaan global. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan kami bersama dapat tercapai. Om Dewa Suksema Paramo Cintaya Namo Swaha. Om Santi Santi Santi. Selesai. Baik Bapak Ibu, untuk susunan acara pelatihan wawasan kebinekaan kita hari ini, itu yang pertama nanti akan diisi penguatan ya berkaitan dengan kebinekaan dan juga berkaitan dengan PPG secara umum oleh Bapak Kaprodi. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Bapak Ketua Yayasan akan memberikan sedikit arahan nanti berkaitan dengan acara hari ini. Baru kemudian Bapak Rektor akan memberikan sambutan sekaligus akan membuka secara resmi pelatihan wawasan kebinekaan global hari ini. Baru kita masuk ke acara inti nanti. Yang pertama, gambaran umum, topik dan alur yang nanti akan saya sendiri yang langsung akan memandu. Setelah itu baru nanti akan berkaitan langsung ke topik 1 sampai topik 5. Yang nanti akan diisi oleh Bapak Ibu para WR dan juga dari Gugus Kendali Mutu PPG. Dan acara terakhir adalah penutup. Jadi itu susunan acara hari ini sehingga Bapak Ibu bisa dari rumah ya, dari rumah masing-masing, ada yang dari sekolah mungkin sambil sarapan dulu ya, sarapan ringan mungkin makan roti, minum dulu karena acara kita mungkin akan berlangsung sampai siang nanti, seperti itu. Baik, langsung saja
untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kesempatan yang pertama untuk Bapak Kaprodi PPG, Bapak Dr. Iwayan Sumandia, SPD MPD, untuk memberikan sedikit penguatan dan juga arahan terkait dengan perkuliahan PPG. Untuk waktu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sidi selaku pembawa acara, dan terima kasih sudah menyiapkan acara dengan baik. Sebelum kita mulai, izinkan saya aturkan penganjali umat. Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu semua yang terhormat, Ketua Yayasan YPLP PT IKI PGRI Bali yang sudah dengan hadir di pagi hari. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia yang juga sudah meluangkan waktu untuk hadir di tengah kita Bapak Ibu untuk memberikan penguatan terkait dengan perkuliahan di Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Begitu juga para wakil rektor 1, 2, 3 yang juga sudah meluangkan waktu untuk mendampingi kita secara bersama-sama nanti dalam wawasan kebinekaan ini. Gus Kendali Mutu yang juga sudah hadir di pagi hari ini, koordinator bidang studi PPG dari Seni Budaya dan Bimbingan Konseling, dan begitu juga teman-teman dari tim PPG yang sudah hadir di pagi hari ini. Dan yang tidak kalah penting adalah teman-teman mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 yang masih saat ini melaksanakan perkuliahan, namun semangatnya luar biasa, tidak pernah luntur ya Pak Ibu ya. Nah, karena selangkah lagi tentunya kita akan beranjak kepada ujian-ujian. Ya Bapak Ibu semua, izin saya share screen Pak Sidi, agar kita mengetahui juga sejauh mana teman-teman kita, para peserta tentunya posisi mereka saat ini di perkuliahan PPG. Kalau kemarin kan ada yang di bawah, sudah ada yang naik. Nah, setelah itu baru kita bisa berikan penguatan seperti itu Pak Sidi ya. Bapak Ibu, para peserta, mohon diketikkan kolom chat. Di sana ada berapa posisi. Berapa posisi Bapak Ibu semua. Ada posisi 1, posisi 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan posisi sebentar. Oke. Nah, 21. Kira-kira posisi Bapak Ibu di dalam perkuliahan PPG saat ini sudah mencapai di posisi mana? Silakan diketikkan di kolom chat Bapak Ibu. Posisi 1 kah, posisi 5 kah, dan seterusnya Bapak Ibu. Mohon diketikkan Bapak Ibu ya. Untuk semua peserta PPG. Oke, 19, 21, 16, 12, 19, 19, 21, 21, 19. Oke Bapak Ibu, 10, ya, 15, 17, 20, 16, 18, 20, 16, 21, 20, 19, 15, 10, 18, iya, 19, 13, 15, 2, nah, posisi 2, 19. Ya, Bapak Ibu, nah, di sana kita bisa melihat kekompakan Bapak Ibu dalam menyelesaikan perkuliahan atau pelatihan pendidikan profesi guru ini Bapak Ibu. Ada yang sudah di posisi 2, ada yang sudah di posisi 10, ada yang posisi 11, 12, bersama-sama dengan temannya saling merangkul, kan Bapak Ibu ya. Ada yang posisi 13, nah, melihat teman-temannya yang sedang berjuang, nah, mungkin sudah selesai semua tugasnya di LMS. Posisi 18, nah, saling menguatkan. Ada yang di posisi 19 Bapak Ibu. Bahkan ada yang 21 itu Pak Sumandia. Ada yang 21, nah, ya, mager optimis. ya. Ada yang mager di 21, nah, ada yang di 18, ada yang di 19.
Nah, dari Bapak Ibu yang sudah diketikkan tadi, saya belum melihat ada yang berani menulis posisi 14 Bapak Ibu. Nah, coba kita perhatikan posisi 14. Nah, posisi 14, apa Bapak Ibu posisi 14? Terjun bebas ya? Nah, belum ada yang berani ngetik atau menuliskan di kolom chat posisi 14. Tidak ada yang berani terjun bebas saat ini. Nah, karena istilahnya Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menyelesaikan dari segi perkuliahan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita pernah diskusikan sebelumnya, perkuliahan PPG ini adalah perkuliahan berjenjang. Yang perlu ingatkan kembali, perkuliahan PPG ini adalah perkuliahan berjenjang, seperti naik anak tangga Bapak Ibu. Kita harus melewati tangga tersebut satu demi persatu. Nah, di awal kalau kita ingat kembali, Bapak Ibu melakukan seleksi administrasi. Nah, itu adalah tangga yang pertama. Nah, Bapak Ibu upload berkas dan lain sebagainya. Bapak Ibu dinyatakan lulus administrasi. Itu baru tangga pertama. Yang kedua, Bapak Ibu melakukan pretest. Itu tangga yang kedua. Berikutnya, Bapak Ibu dinyatakan lulus. Nah, itu tangga berikutnya. Setelah dinyatakan lulus, Bapak Ibu di-plotting ke LPTK. Nah, setelah di-plotting ke LPTK, Bapak Ibu diadakanlah orientasi. Jika tidak mengikuti orientasi perkuliahan, berarti tidak bisa mengikuti perkuliahan. Itu tangga berikutnya. Setelah itu, Bapak Ibu melakukan perkuliahan pendalaman materi. Di tangga berikutnya lagi, lulus pendalaman materi, barulah pengembangan perangkat. Bapak Ibu, nah, setelah lulus pengembangan perangkat, barulah Bapak Ibu melakukan praktek pelaksanaan lapangan. Jadi kalau satu tangga tidak dilewati, berarti di tangga tersebut Bapak Ibu berhenti. Nah, tidak bisa melanjutkan lagi. Namun sampai saat ini Bapak Ibu sangat kompak sekali. Bimbingan konseling 30 orang, seni budaya 60 orang, masih tetap aktif selama kami pantau mengikuti perkuliahan. Artinya Bapak Ibu sudah sampai di tangga menyelesaikan PPL. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tangga menyelesaikan PPL. Setelah PPL ini akan ada tangga berikutnya. Nah, tangga berikutnya inilah yang menjadi penentu Bapak Ibu lulus dan tidak lulus. Bapak Ibu mendapatkan sertifikat jika tangga berikutnya bisa diperoleh dengan baik. Itu Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu sudah menyelesaikan perkuliahan, tangga berikutnya persiapkan diri untuk UKM PPG. Nah, di sana ada UK, uji kinerja Bapak Ibu. Dicek kembali sertifikatnya Bapak Ibu, apa saja prestasi yang pernah dimiliki sebelumnya, dicek kembali, dikumpulkan file-filenya, di-scan terlebih dahulu Bapak Ibu, ditaruh di folder dengan baik, diberikan akses untuk melihat atau membuka Bapak Ibu. Nah, setelah itu juga dipersiapkan juga perangkat ajar yang terbaik Bapak Ibu. Nah, itu juga akan diberikan laporan. Bila ada penelitian yang Bapak Ibu sudah lakukan, baik itu yang sudah terbit di jurnal maupun penelitian tindakan kelas, juga disiapkan dengan baik Bapak Ibu. Semua berkas-berkas tersebut Bapak Ibu taruh di Google Drive terlebih dahulu. Kita cicil pekerjaannya. Nah, karena ini berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya Bapak Ibu, di Daljab sebelumnya, banyak teman-teman yang gagal di UK, karena salah mengarsipkan, bukan tidak punya, tetapi salah mengarsipkan. Entah di mana arsipnya dan lain sebagainya. Nah, di samping itu banyak teman-teman yang gagal di UK karena telat mengupload. Nah, ada yang menyampaikan, kami belum scan Bapak, kami belum upload ke Google Drive Bapak, sehingga tidak bisa mengupload ke sistem ujian. Nah, banyak terjadi kendala di sana. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini, karena ujian juga belum ada informasinya dari pusat, dari sekarang, saya selaku Kaprodi mempertegas Bapak Ibu, mengingatkan kembali Bapak Ibu, silahkan disiapkan semua berkasnya dari sekarang, di file dengan baik. Saat diperlukan nanti tidak sampai 2 jam, 3 jam sudah selesai upload. Itu Bapak Ibu. Tidak memerlukan waktu berhari-hari. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya lagi, saat ujian nanti, mohon HP-nya, WA-nya isi kuota dengan baik. Nah, isi kuota dengan baik, karena informasi selalu datang tiba-tiba. Informasi selalu datang tiba-tiba. Nah, silakan disiapkan kuotanya dengan baik dan lain sebagainya.
Yang berikutnya Pak Ibu, saat ujian nanti mohon ikuti semua arahan dari LPTK. Karena kami dari LPTK juga tidak ingin Bapak Ibu gagal di dalam mengupload. Namun ada waktu yang disediakan oleh GTK Bapak Ibu. Nah, waktu itu Bapak Ibu manfaatkan dengan baik. Biar tidak ada jeda satupun atau tidak ada yang tercecer satupun apa yang diminta oleh sistem. Nah, mulai dari sekarang Bapak Ibu silakan pelajari apa yang harus Bapak Ibu siapkan. Cek saja di webnya UKM PPG, itu sudah ada semua juknisnya Bapak Ibu untuk dalam jabatan. Nah, silakan dicek apa yang Bapak Ibu harus persiapkan dari sekarang. Nah, sehingga saat waktunya diminta nanti Bapak Ibu sudah bisa mengupload semua. Nah, itu yang pertama untuk UK PPG. Yang berikutnya Bapak Ibu untuk UP. Nah, UP Bapak Ibu silakan pelajari kembali sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu. Nah, biasanya banyak yang muncul adalah soal-soal yang ada di jenjang sekolah menengah dan soal literasi numerasi sesuai dengan bidang studi yang Bapak Ibu profesionalkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berdasarkan hal tersebut, jadi kami dari LPTK Bapak Ibu kalau sudah menjelang ujian nanti hanya bisa memotivasi Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan dengan baik. Nah, kami dari LPTK hanya diberikan kesempatan untuk mendampingi Bapak Ibu sampai menyelesaikan perkuliahan PPL. Nah, setelah itu Bapak Ibu bekerja mandiri, mempersiapkan diri untuk ujian, kami hanya bisa memotivasi Bapak Ibu semua. Jadi mohon ikuti semua arahannya, kami juga tidak ingin ada yang tercecer satupun. Nah, sehingga nanti di akhirnya tidak ada bahasa-bahasa yang tidak diinginkan dalam artian, kan sudah mengikuti perkuliahan, masa lulusnya gara-gara UP tidak lulus. Nah, itulah memang sistemnya, itulah memang programnya. Karena tanggal terakhir itulah menjadi loncatan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Ya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu sedikit arahan dari saya terkait dengan ujian PPG, ujian-ujian yang akan Bapak Ibu persiapkan dengan baik ke depan. Ya, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu sebagai calon guru profesional, apalagi dengan adanya perubahan-perubahan paradigma pembelajaran di satuan pendidikan Bapak Ibu, baik di jenjang sekolah dasar, menengah maupun di perguruan tinggi Bapak Ibu diharapkan untuk berbagi praktek yang baik. Nah, bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang memang benar-benar berpihak kepada peserta didik atau berpihak kepada siswa. Nah, maka dari itulah adanya wawasan kebinekaan global ini tidak hanya di program PPG Bapak Ibu, begitu juga di program-program yang lain yang dilaksanakan oleh GTK, tetap ada program wawasan kebinekaan global, di mana Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik diharapkan mengetahui profiling peserta didik, bagaimana karakternya anak-anak Bapak Ibu, karena setiap anak itu mempunyai karakteristik yang tersendiri, mempunyai latar belakang yang tersendiri, tidak sama latar belakangnya semua Bapak Ibu, mempunyai asal-usul yang berbeda-beda. Nah, di sanalah Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik harus mampu menengahi anak-anak tersebut. Nah, sehingga tidak terjadi istilahnya kekerasan-kekerasan lagi di dalam dunia pendidikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita sudah mengetahui secara bersama-sama Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, kita mempunyai dasar kerja. Dasar kerja, landasan dasar kerja kita adalah filosofinya Ki Hajar Dewantara, ya, di mana saat seorang guru berada di depan, guru tersebut adalah menjadi contohnya anak-anak. Saat guru tersebut berada di tengah-tengah, adalah guru tersebut memotivasi anak-anak di saat anak-anak mencapai titik kejenuhan. Di mana saat guru tersebut berada di belakang, yaitu membimbing anak-anaknya agar menjadi sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi lingkungan sekitar, dan bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu, seperti sebuah pepatah mengatakan, anak itu bukanlah kertas putih yang kosong, melainkan seorang anak adalah pribadi yang unik, memiliki potensinya masing-masing. Itu kita harus bangkitkan, kita harus kembangkan sesuai dengan karakteristiknya mereka masing-masing, agar mereka bisa menjadi orang yang bermanfaat ke depan. Sekian Bapak Ibu yang dapat sampaikan untuk di pagi hari ini. Nanti bila ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi terkait dengan teknis perkuliahan,
teknis ujian dan lain sebagainya. Kita akan berikan informasi lagi Bapak Ibu, kita akan surati sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri lebih matang. Sekali lagi saya ingatkan, siapkan semua filenya sekarang dengan baik, rapikan di saat dibutuhkan biar gampang kita mencarinya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya akhiri dengan sebuah pantun, karena tadi Pak Sidi juga menyampaikan pantun ya Bapak Ibu. Nah, saya juga ikut belajar katanya berpantun. Aduhai sebentarnya hidup di dunia. Saya ulang Bapak Ibu. Aduhai sebentarnya hidup di dunia. Maka bergegaslah kita cari pahala. Jadilah pribadi yang mulia, wujudkan Indonesia berlandaskan Pancasila. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Namo Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Terima kasih Pak Sidi. Baik, terima kasih Bapak Kaprodi ya. Pak Ibu silakan tepuk tangan dulu ya. Jadi walaupun kita daring tapi harus tetap semangat begitu ya. Tadi sudah ditutup dengan pantun yang sangat luar biasa dari Bapak Kaprodi. Jadi sudah disampaikan terkait dengan pohon harapan tadi ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu melaksanakan perkuliahan PPG sampai titik ini begitu. Dan yang paling penting adalah kegiatan ini Bapak Ibu juga ikuti dengan baik. Pada akhirnya nanti akan ada pretest, post-test, evaluasi dan juga pemberian e-sertifikat yang nantinya juga akan bisa menunjang untuk nilai portofolio uji kinerja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat yang akan bisa digunakan untuk menambah nilai portofolio. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu arahan dari Bapak Ketua Yayasan. Mohon izin Bapak dengan kerendahan hati mengundang Bapak Dr. Andos Igusti Bagus Artenegara, SH, MH, MPD, untuk memberikan arahan berkaitan dengan acara hari ini. Mohon izin dengan kerendahan hati, silakan Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang saya hormati, Ibu Wakil Rektor 1, Bapak-Bapak Wakil Rektor 2 dan 3, Kaprodi PPG, saudara-saudara para mahasiswa yang saya sangat banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya dengan berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini bisa bertemu walaupun lewat online. Tadi saya mendengar bahwa Anda, para peserta PPG ini, tinggal selangkah lagi akan menyelesaikan tugasnya di UPMI ini. Karena itu saya yakin bahwa sesudah ini ketika Anda akan menjadi guru, maka pastilah, dan saya harap ini dugaan saya tidak meleset, Anda akan menjadi seorang guru yang baik, yang bernaung di bawah organisasi PGRI. Kita mempunyai nama Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dan nanti alangkah anehnya kalau sampai lulusan PPG UPMI tidak tahu PGRI yang lahir 25 November 1945, hanya 100 hari sudah kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu, izinkan saya mengajak saudara-saudara untuk mengenal salam daripada organisasi PGRI, yaitu apabila saya mengatakan hidup guru dengan tangan ke atas, maka jawaban Anda adalah hidup. Kalau saya mengatakan hidup PGRI, jawaban Anda juga adalah hidup dengan tangan di kepala ke atas. Lalu kalau saya mengatakan solidaritas, saya harap Anda menjawabnya dengan yes. Dan kalau saya mengatakan siapa kita dengan tangan ke sini, maka jawabannya adalah Indonesia. Ya, walaupun saya tidak melihat satu persatu, saya berharap ini bisa kita kumandangkan, sebab akan nanti
akan terasa janggal kalau Anda suatu ketika berkumpul dengan teman-teman guru, lalu ada salam PGRI, Anda tidak bisa menjawabnya. Baik. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Apa kita? Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti saudara akan bisa mengetahui itu. Saudara-saudara para mahasiswa, khususnya saya sangat bangga dan tentunya Anda akan lebih bangga nanti karena Anda sudah memilih profesi pendidikan guru ini. Berarti Anda ke depan akan menjadi seorang guru yang patut digugu dan ditiru. Itu harapan saya. Dan percayalah bahwa profesi guru itu adalah berarti setengah pintu surga sudah terbuka untuk Anda. Tidak ada manusia di dunia ini bisa menjadi seorang presiden, menjadi seorang menteri, menjadi seorang bupati, gubernur, dan sebagainya tanpa mendapat pendidikan dari guru. Karena itu banggalah Anda nanti menjadi seorang guru, karena itu sebuah amal dan sebuah ibadah yang sangat luar biasa untuk bekal Anda di kemudian hari. Bukankah kita diajarkan juga, beramalah engkau seperti akan mati besok pagi, tapi bekerjalah engkau seperti akan mati 100 tahun lagi. Jadi dengan menjadi guru, Anda sudah beramal. Anda akan mendapatkan surga yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, khususnya para mahasiswa PPG yang saya banggakan, kita bersyukur juga hidup dan lahir di Indonesia. Sebab tidak semua negara bisa memiliki satu kekayaan seperti yang dimiliki oleh Indonesia ini. Indonesia adalah negara yang sangat luas, dari Sabang sampai ke Merauke. Itu sudah tahu lagunya. Kita juga tahu bahwa semua ini yang ada, kita adalah satu, Indonesia. Karena itu orang mengatakan kepulauan Indonesia ini adalah bagaikan mutu mandikam, sebuah untaian mutiara yang tak ternilai nilainya. Karena itu, saudara-saudara, dalam wawasan kebangsaan ini saya betul-betul berharap tetap dengung-dengungkan di dalam hati saudara. Kita adalah satu nusa, satu bangsa, dan memiliki satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kita memang berbeda-beda, budaya kita memang berbeda, tapi puncak-puncak dari kebudayaan daerah itulah kemudian jadi kebudayaan nasional. Ini yang patut kita camkan bersama. Dan indahnya lagi adalah kita lalu mempunyai satu burung Garuda yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, mempunyai Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah merupakan satu wawasan kebangsaan. Kita di UPMI, memang kampus kita adanya di kampung, tapi kita lulusannya bukanlah orang kampungan. Kita biaya duduk sekolah atau mengikuti kuliah di UPMI ini memang murah, tapi hasilnya bukanlah murahan. Sebab banyak lulusan UPMI ini yang sudah menjadi orang-orang penting di masyarakat. Tidak hanya menjadi guru, tapi ada juga yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi wakil bupati, ada yang menjadi wartawan, dan sebagainya. Jadi profesi guru itu juga akan membuka peluang bagi Anda untuk berkiprah di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, kita harus selalu meyakinkan diri kita sebagai bangsa Indonesia, karena kemerdekaan yang kita peroleh ini bukanlah hadiah dari penjajah Belanda, bukanlah hadiah dari penjajah Jepang, tapi kita mendapatkan kemerdekaan ini adalah dengan merebut kemerdekaan itu. Beda dengan negara-negara tetangga kita yang dijajah oleh Inggris. Dia mendapatkan kemerdekaan itu karena diberi
oleh penjajahnya, tapi kita merebutnya dengan perjuangan. Karena itu kita wajib menghargai pahlawan-pahlawan kita. Sebab hanya bangsa yang besar yang bisa menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Kita jangan mudah terumbang-ambing oleh ajaran-ajaran lain selain dari Pancasila. Kita memang berbeda-beda, tapi kita adalah satu. Anda mungkin lahir di Jawa, Anda juga mungkin lahir di Sulawesi, saya lahir di Bali, tapi kita tetap saya adalah orang Indonesia yang lahir di Bali. Saudara adalah orang Indonesia yang lahir di Sulawesi. Saudara adalah orang Indonesia yang lahir di Jawa, dan seterusnya. Jadi kita semua adalah orang Indonesia. Itu yang perlu kita camkan dengan sebaik-baiknya, karena apa yang kita peroleh sekarang ini merupakan satu hasil perjuangan daripada pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa. Anda tentu tahu adanya Budi Utomo, adanya Sumpah Pemuda, adanya kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Proklamasi Kemerdekaan 45. Itu semua adalah hasil daripada perjuangan dan pengorbanan para pendahulu kita. Karena itu saya berharap betul, mari kita sadari dengan benar di dalam wawasan kebangsaan ini bahwa Bali dengan Jawa bukan dipisahkan oleh lautan, tapi dia dihubungkan oleh lautan. Bali dengan Lombok bukan dipisahkan oleh lautan, tapi dia adalah dihubungkan oleh lautan. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, saya betul-betul sangat bersyukur sebagai warga negara Indonesia. Kita sangat menyadari betapa kayanya Indonesia ini. Anda mungkin membayangkan luar negeri itu jauh lebih hebat, tapi sesungguhnya tidak. Kita mempunyai emas, kita mempunyai nikel, kita mempunyai macam-macam ada hasil bumi di Indonesia. Laut kita juga sangat kaya. Cuaca kita juga, kita hanya diberikan musim hujan dan tidak hujan, ada panas sedikit. Tetapi kalau Anda hidup di luar negeri, Anda akan merasakan betapa sengsaranya menjadi warga negara di luar negeri itu. Di situ ada 4 musim, ada musim semi, ada musim panas, semi panas, ada musim rontok, ada musim dingin. Jadi Anda barangkali bisa membayangkan betapa sengsaranya orang yang hidup di negeri orang di luar negeri itu. Ketika musim dingin, dinginnya luar biasa, sampai 10 derajat di bawah Celcius, bahkan lebih. Ini akan menambah kecintaan Anda kepada Indonesia kalau Anda merasakan hidup di luar negeri itu. Sebab dengan musim dingin yang sangat dingin itu, Anda harus memakai baju tebal. Anda harus memakai topi, karena topi kalau tidak memakai topi dan tangan itu menyentuh kuping kita, maka sakitnya akan luar biasa. Jadi langit biru, saudara-saudara, itu tidak setiap hari kita bisa nikmati. Tapi Indonesia kita memang kaya. Langit biru setiap saat kita bisa nikmati. Kalau musim panas di luar negeri, panasnya bukan main. Debu berterbangan. Karena itulah kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Sebab memang tidak ada hal yang lebih hebat dari Indonesia ini. Kalau Anda barangkali sudah pernah pergi ke Singapura, Anda juga akan tahu di situ. Kita saja di Bali ini sudah lebih kaya. Singapura jangan berharap ada gunung api, jangan berharap punya danau, jangan berharap punya sawah yang luas. Sehingga siswa-siswa di situ itu dia hanya tahu kambing itu seperti apa lewat gambar. Karena di situ tidak ada peternakan kambing, tidak ada peternakan sapi dan sebagainya. Itulah kehebatan kita. Dan kita juga sekarang di bawah Presiden Bapak Jokowi ini kita sudah jauh lebih maju. Dan kita juga punya kereta api cepat. Jangan kagum kereta api cepat. Jepang itu hebat. Shinkansen itu hebat. Tidak. Karena mereka juga sering mengalami keterlambatan. Saya mengalami
dari Kobe ke Tokyo itu harusnya dengan 3 kali berhenti. Tetapi itu harusnya kita sudah sampai di Tokyo. Ternyata 6 kali berhenti baru bisa sampai dengan selamat. Itu berarti ada kendala-kendala di dalam teknologi yang dikatakan sangat maju itu. Karena itu saudara-saudara sekalian, di dalam wawasan kebangsaan ini betul-betul saya berharap mari kita terus berbuat demi bangsa kita, dan Anda sebagai seorang guru itu adalah satu kebanggaan, satu profesi yang luar biasa, karena di tangan Anda lah anak-anak didik, tunas-tunas bangsa kita akan terus berkembang menjadi bangsa yang besar. Sekian barangkali arahan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketua Yayasan sudah memberikan motivasi yang sungguh luar biasa berkaitan dengan sejarah PGRI, terkait juga dengan wawasan kebinekaan dan bagaimana kita patut bersyukur dan bangga menjadi warga Indonesia. Ya, kita Indonesia, kita patut bersyukur dan sangat bangga. Terima kasih Bapak Ketua Yayasan atas arahannya. Acara akan kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan sekaligus nanti langsung dibuka secara resmi oleh Bapak Rektor. Dengan kerendahan hati kami mengundang Bapak Profesor Dr. DRS Imade Suwarte SH MHum untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pelatihan wawasan kebinekaan hari ini. Untuk waktu, kami persilakan. Pak Sidi, terima kasih. Ya. Pak Rektor, mohon izin lagu Nusantara yang dari Jamal Mirdad atau Kus Plus, ada beberapa versi. Saya sendiri. Oh ya, baik-baik. Nanti saya carikan di YouTube. Ada tuh saya sendiri. Ya, Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara yang cukup penting karena sebentar lagi akan meninggalkan bangku kuliah ini. Kata Pak Kapolri tadi kan selangkah lagi. Ya, saya orang sastra, saya awali dengan sebuah pantun. Ikan beranak dibagi rata, orang buta kesandung batu. Meski banyak perbedaan di negeri kita, bukan penghalang kita untuk bersatu. Ya, berikan tepuk tangan Pak Ibu semuanya. Izinkan saya mengucapkan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan IKIP PGRI Bali. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Rektor yang sudah standby, saya lihat di sini. Yang saya hormati Pak Kaprodi dan Korbitnya, beserta stafnya, dan saudara mahasiswa yang berbahagia pada hari ini. Marilah kita bersama-sama sebagai insan yang percaya akan kebesaran beliau, mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat beliau kita bisa bertemu secara daring di sini, diberikan kita kekuatan, inisiatif, kreativitas untuk menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa PPG dalam jabatan. Mari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan
dan Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita tahu bahwa ketika kita bertindak pasti mengandung risiko. Tetapi lebih berisiko lagi ketika kita tidak bertindak. Karena itu, bertindak itu bermuara pada dua kemungkinan, berhasil atau gagal, baik atau buruk. Jangan melompat bila takut jatuh, itu kata bijaknya. Jangan berharap sukses bila kita takut gagal. Soal gagal itu selalu ada, tetapi kalau kita kerja keras, kuncinya adalah kerja keras. Dan jangan lupa berdoa. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kaprodi, Pak Dr. Wayan Sumanyo dan stafnya yang sudah, demikian juga Pak Sidi, dan menyiapkan segala sesuatunya sehingga wawasan kebinekaan global ini bisa terlaksana pada hari ini. Tidak ada sesuatu yang kurang. Bapak Ibu yang saya hormati, kita terlahir sebagai negara multikultural. Saya katakan, terlahir sebagai negara multikultural. Multi agama, multi bahasa, multi suku, multi budaya, multi pulau. Dari Sabang sampai Merauke. Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya. Saya sangat bersyukur lahir di Indonesia. Bagaimana pentingnya menjadi seorang warga Indonesia? Bagaimana hebatnya Indonesia? Pak Sidi sudah siap? Sudah siap, Pak Rektor. Nah, inilah Saya izin Nusantara. menayangkan ya, Pak Rektor ya, izin menayangkan. Ya, inilah Nusantara yang sebentar lagi akan pindah ke Kalimantan Timur. Hari bersama-sama hidup dan kita marga satwa sebagai
Cukup Pak Sidi. Ya. Baik Pak. Cukup. Pak Sidi cukup. Ya, sudah Pak. Saya mencoba mengingat kembali karena lagu ini dipopulerkan oleh Jamal Mirdad. Saya kebetulan adalah penggemar beratnya Jamal Mirdad. Maka lagu ini saya mencoba merilis kembali melalui, sekalipun tidak sehebat Jamal Mirdad, tetapi saya memahami bahwa Indonesia itu luar biasa. Ya, tiada lagi negeri Nusantara. Kalau kita melihat gunung api yang megah, lembah ngarai dan sungai-sungai. Aku pun dilahirkan di sana. Bangga. Karena itulah saya mungkin sekarang berpesan. Karena kita ada multi, tentu langkah yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga sikap toleransi. Ya. Bagaimana kita bertoleransi. Kalau kita ingin aman, nyaman, kita mulai dari diri sendiri. Tuhan sudah menciptakan ini semuanya dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya. Saya katakan demikian juga memberikan juga modal yang sama, fisik normal, tangan 2, kaki 2, semua sama. Waktu yang diberikan juga sama. Maka saya bilang tadi, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Yang terpenting bagaimana kita bisa menerima perbedaan. Ya, bagaimana kita bisa menerima keragaman itu melalui toleransi, saling pengertian, kemudian bagaimana kita satu sama lain tidak saling menghina. Sekali lagi, kenyamanan, keamanan itu datang dari kita, dimulai dari diri sendiri. Dimanapun berada, kalau kita menyikapi hal itu, tentu situasinya akan nyaman. Kalau kita bercermin kepada bagaimana India merdeka. Setelah merdeka ada komunitas atau masyarakat Muslim di situ memisahkan diri menjadi negara Pakistan. Kemudian dalam satu keyakinan, satu iman di Pakistan juga pecah lagi menjadi Bangladesh. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena kita tidak ada toleransi. Kurangnya toleransi, kurangnya perasaan saling isi mengisi. Karena Tuhan itu tidak bisa hidup karena kita tidak bisa hidup sendiri. Saling isi mengisi, menjaga sesama, menjaga alam dan lingkungannya, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan saya percaya itu. Elemen kunci dari wawasan kebinekaan global ini adalah bagaimana kita mengenal dan menghargai budaya. Di Bali banyak budaya. Kalau kita lari ke NTT, luar biasa. Lari ke Jawa, lagi banyak. Saya mengagumi juga budaya dengan lagu-lagu daerahnya. Bahasa Jawanya juga. Dan sering saya gunakan pada saat ketika saya pentas di atas panggung. Saya juga orang panggung. Ya. Saya juga orang panggung. Dan tahun ini tidak mengisi PKB. Tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID, hampir setiap tahun saya mengisi. Oleh karena itu, saya bersyukur lahir di Indonesia, khususnya di Bali. Bangga menjadi warga negara Indonesia. Bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan agama lain. Di Bali sudah terjalin itu. Makanya di Bali tidak ada, boleh dikatakan menyinggung perasaan, tidak ada. Ketika hari korban kemarin, saya mendapat suguhan gulai kambing dari tetangga saya.
Kenapa saya katakan demikian? Begitulah terjadi di saya. Kalau tidak daging mentah ya daging matang seperti itu. Karena tetangga saya ada Muslim, ada Kristen juga, ada Buddha juga. Karena saya keseharian saya sudah melaksanakan wawasan Nusantara itu. Kemudian hari Nyepi, sebelum hari Nyepi kita juga memberikan buah. Kenapa buah? Karena orang Bali biasanya umumnya mengkonsumsi daging babi. Nah, untuk tidak menjadi masalah, kita tahu diri apa yang bisa kita berikan kepada tetangga yang sebelumnya kita memang diberikan. Nah, ini saling isi mengisi. Masing-masing punya tanggung jawab. Paling tidak tanggung jawab terhadap diri kita dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang multikultural ini. Saya tidak banyak menyampaikan hal dalam sambutan ini. Tadi Pak Ketua Yayasan juga banyak. Juga Pak yang paling substansi adalah Pak Kaprodi sudah mengarahkan bagaimana jangan sampai terlewati yang menjadi bagian tanggung jawab Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa. Ingat jangan sampai terlewati. Tadi pesan yang kedua saya lihat di situ, saya dengar di situ, HP jangan sampai kosong kuotanya. Kalau kuotanya habis, telepon aja, hubungi aja Pak Kaprodi. Siapa tahu di situ ada banknya kuota nanti. Telepon Pak, saya kuotanya habis, dibantuin dong. Siapa tahu ya. Karena beliau kan adalah juga pintar berwirausaha seperti profil pemuda Pancasila. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lagunya nanti itu dengan segala keterbatasan, tapi kata kuncinya orang sukses itu berawal dari kebaikan dan berani memulai. Kalau kalian, Bapak dan Ibu tidak pernah berani memulai, maka Bapak dan Ibu tidak akan pernah menjadi pemenang. Berani memulai, kerja keras, selalu berinovasi, berkolaborasi. Berkolaborasi, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku bangsa. Yang penting visinya sama dalam pengembangan program kerja ke depan. Kurang lebih demikian, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Sinar surya cerah menerpa, gelap awan sinar tersapu. Jiwa raganya bangsa Indonesia bersemayam Garuda. Demikian, dengan demikian, hari ini atas tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, wawasan kebinekaan global secara resmi dibuka. Terima kasih. Saya akhiri dengan Namo Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat lanjutkan, selamat bertugas. Terima kasih. Doa saya menyertai kalian semua. Baik, terima kasih Bapak Rektor. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan sambutan tadi dan dibuka secara resmi, maka acara pelatihan atau sosialisasi kebinekaan global mahasiswa dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 resmi kita mulai. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu para undangan, Bapak Ibu para pejabat, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor, Bapak Kaprodi, mungkin yang ada acara, tanpa mengurangi rasa hormat, boleh meninggalkan ruang Zoom, tapi dengan senang hati. Jika tidak ada acara, kami juga dengan senang hati agar Bapak Rektor atau Bapak Harto juga bisa tetap berada di ruang Zoom. Baik, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk acara berikutnya, tadi kita akan melangkah ke acara inti. Jadi pada acara inti ini kita masuk ke gambaran umum dan alur topik. Jadi untuk acara ini itu langsung saya sendiri yang akan memandu Bapak Ibu.
Mohon izin berpantun sedikit. Nah, ini juga tadi Pak Rektor juga sudah berpantun. Mencari bunga dengan kawan, bunga lotus dan melati. Mari kita kuatkan kebinekaan bersama kampus UPMI Bali. Ya, itu ya. Jadi mari sama-sama pagi ini kita kuatkan kebinekaan bersama kampus UPMI Bali seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Baik, kita sebelum memulai ke acara berikutnya ini, sama-sama kita sepakati dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi ada beberapa kesepakatan kelas kita hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya untuk berkenan membuka kamera, ya, karena acara hari ini selain juga direkam untuk dokumentasi juga live streaming di YouTube, ya. Jadi wajah-wajah tampan dan cantik Bapak Ibu itu biar terlihat gitu ya. Jadi mohon berkenan untuk membuka kamera selama kegiatan berlangsung, kecuali kalau memang ada hal-hal yang memang insidental ya. Nah, itu bisa. Yang kedua, kesepakatan kita adalah jadi selama saya mengikuti sosialisasi waktu di Makassar, jadi di sana disarankan kita menggunakan kata sapaan yang lebih akrab. Jadi kata sapaan kita untuk hari ini adalah kakak, ya. Jadi saya nanti akan memanggil Bapak Ibu dengan sebutan kakak. Begitupun juga sebaliknya, Bapak Ibu nanti memanggil saya dan juga fasilitator yang lain juga dengan sebutan kakak, ya. Jadi semi formal lah. Jadi kan sudah kita lalui acara formal begitu. Jadi acara hari ini kita lebih banyak ke acara yang dipadukan dengan game, terus ada video. Diskusi gitu ya, tanya jawab. Jadi nanti lebih banyak kita akan diskusi seperti itu. Yang berikutnya, Kak Sidi sampaikan untuk link atau tautan dari absensi dan juga sertifikat itu nanti Kak Sidi akan bagikan mungkin 1 jam sebelum acara berakhir. Jadi nanti kakak-kakak semua bisa mengisi untuk absensi dan juga link e-sertifikatnya. Sehingga e-sertifikat ini akan bisa kakak-kakak gunakan nanti untuk tambahan poin portofolio ya, portofolio UKIN yang hubungannya berkaitan dengan pencarian informasi baru ya, poin keempat kalau tidak salah di UKIN itu. Pencarian informasi baru, nah itu bisa digunakan untuk sertifikat kegiatan hari ini. Yang berikutnya berkaitan dengan post-test dan pre-test, harapan kami Bapak Ibu sudah mengisi yang bagian pretest ya. Jadi kemarin sudah saya bagikan ke Korbit, baik itu seni budaya dan juga BK. Harapannya Bapak kakak-kakak semua sudah mengisi untuk yang pretest. Nah, kalau belum silahkan diisi sekarang begitu. Nah, setelah itu nanti ketika acara berakhir, nah, kakak-kakak semua tolong diisi yang post-testnya ya. Jadi tolong diisi yang post-testnya. Berikutnya, nanti juga kami akan membagikan tautan atau link evaluasi berupa Google Form. Sehingga nanti kakak-kakak semua bisa mengisi link tersebut untuk evaluasi kegiatan kita hari ini. Kesepakatan yang berikutnya. Kesepakatan yang berikutnya adalah untuk hari ini, ya, untuk hari ini, diskusi akan kita laksanakan 40 menit ya, 40 menit maksimal 45 menit. Jadi 40 sampai 45 menit. Jadi masing-masing fasilitator nanti akan membawakan materinya 40 sampai 45 menit maksimal. Nah, di dalam waktu itu akan termasuk ke dalam penayangan video, pemberian motivasi, termasuk juga tanya jawab. Jadi 40 menit itu sudah masuk ke dalam diskusi, tanya jawab, penayangan video, dan juga aktivitas yang akan nanti diberikan. Sehingga tidak akan ada sesi khusus tanya jawab. Ya. Jadi di masing-masing fasilitator itu langsung ada tanya jawab. Sehingga kakak-kakak semua diharapkan untuk aktif. Jadi ketika kakak-kakak fasilitator nanti bertanya, itu aktif ya, untuk memberikan tanggapan terkait dengan apa yang nanti kita diskusikan bersama-sama. Yang berikutnya berkaitan dengan topiknya. Nah, jadi begitu ya, kita langsung ke topiknya. Jadi Kak Sidi akan langsung membagikan
topik yang akan kita lalui hari ini, termasuk juga alur yang akan kita gunakannya. Namun sebelumnya mohon izin kakak-kakak semua, biar lebih semangat, coba kita tepuk jempol dulu ya. Tepuk jempol dulu semuanya ya. Jadi Kak Sidi pandu ya. Jadi tepuk jempolnya seperti ini. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, kedua jempol, asik gitu ya. Nah, jadi nanti digoyangkan. Jadi ketika asik tuh goyang tangannya ya. Ini terutama anak seni budaya pasti semangat ya. Nah, anak seni budaya harus semangat nih. BK juga ya. Jadi kakak-kakak yang seni budaya dan BK, tolong diikuti yang Kak Sidi arahkan tadi. Oke, siap ya? Siap. Siap ya? Ya, jadi hari ini kita ingat lebih banyak kakak-kakak semua itu menanggapi ya, lebih banyak diskusi kita hari ini. Jadi santai. Jadi acara formalnya sudah kita lewati tadi gitu ya, biar nggak tegang. Baik, kita mulai ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. dua jempol. Asik. Gini ya, goyang jempolnya. Iya, mantap. Ini mantap sekali Bu Maria ya. Semangatnya luar biasa Ibu Maria ya. Baik. Oke, untuk kakak-kakak seni budaya, coba Kak Sidi pengen dengar suaranya dulu. Kakak-kakak seni budaya, coba suaranya dulu. Hadir semuanya? Hadir. Tadi disampaikan ada 60 ya, kurang lebih tadi. Iya, mantap seni budaya ya, 60 tadi kalau tidak salah disampaikan. Baik, kakak-kakak yang bimbingan konseling hadir, BK, suaranya? Hadir Tadi kalau kakak. tidak salah berapa? 30 ya? 30. Oke, mantap ya. Ya, mantap nih. Semoga nanti koordinator bidangnya Ibu Puspa dan Pak Giri ya apa namanya menyaksikan nih. Apalagi Pak Giri kan operator di YouTube ya. Oke, jadi sudah semangat ya, nggak tegang lagi gitu loh ya, nggak tegang lagi ya. Jadi Kak Sidi harapan nggak tegang gitu kan, tadi kita udah tegang nih. Sekarang kita santai aja gitu ya. Walaupun daring tapi Kak Sidi harapannya biar lebih lebih semangat begitu ya. Jadi mohon izin kakak-kakak semua ya, mohon izin Kak Sidi menampilkan video. Jadi kakak-kakak semua disimak dulu sedikit ini dari GTK ya, berkaitan dengan topik dan alur yang akan kita laksanakan hari ini ya. Selamat menyaksikan ya kakak-kakak semua. Layari kok menjitan. Oh iya.
Pakai itu loh Mbak, Flosa. Logo. Posisikan Mbak. Iya, langsung menghitam Pak. Bisa dimatikan. Ini masih. Ya, baik itu tadi kakak-kakak semua ya, video dari kakak Iwan Syahril ya, dari Dirjen GTK. Jadi sudah disampaikan tadi ada 5 topik ya yang akan dibahas nanti dengan alur yang sama, yang disingkat dengan marka ya. Oke, Kak Sidi ingin tahu coba kakak-kakak semua, ada yang tadi menyimak ya, apa yang bisa kakak-kakak semua tangkap dari yang disampaikan tadi oleh Kak Iwan Syahril tadi. 5 topik itu apa saja? Aduh lupa saya, hanya keempat dan kelima. Oke, ya Kakak Maria, boleh Kak Maria yang diingat saja, silakan. Iya, terima kasih Pak Kak. Ya, yang keempat tadi kebinekaan dalam sekolah dan yang kelima menjadi sekolah damai. Iya, yang 4 sama 5 yang diingat ya, terakhir-terakhirnya saja. Lupa catat. Ya, baik, terima kasih Kak Maria ya. Oke, mantap, sudah berani ya. Oke, ada yang bisa melengkapi dulu kakak-kakak yang lain? Kebinekaan global, nasional, terus dalam skala sekolah. Iya, oke, kakak siapa ini? Kak Kodam. Kak Kodam, iya Kak Kodam ya, Kak Kodam dari SMK Pancabakti ya, mantap. Oke Kak Kodam ya, sudah dilengkapi tadi, ada 3 lagi ya Kak Kodam ya. Ya. Ada kebinekaan secara global, setelah itu kebinekaan Indonesia, ya. Baru kebinekaan dalam diri ya, kebinekaan personal begitu ya. Personal. Ya, secara personal atau damai dalam diri. Baik, terima kasih Kak Kodam ya atas tanggapannya. Baik, jadi kelima topik itu, nah jadi izin ya Kak Sidi share dulu. Kelima topik itu nanti kita akan bahas bersama-sama dengan 5 alur ya, 5 alur yang disingkat dengan marka gitu. Jadi, nah ini ya, nah ini ya. Jadi kelima topik ini akan sama-sama kita bahas dengan alurnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sana ada 5 ya topik tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Kak Kodam dan Kak Maria ya tadi. Jadi ada kebinekaan secara global ya, nah, kebinekaan global.
yang nanti juga akan diisi oleh fasilitator yang luar biasa juga oleh Bapak Ibu WR ya. Jadi kebinekaan global nanti akan diisi oleh Bapak WR2. Setelah itu kebinekaan secara nasional ya. Kebinekaan secara nasional itu nanti akan diisi oleh Ibu PR1 ya. Setelah itu baru kita mengacu kepada bagaimana kita berdamai dalam diri ya. Jadi bagaimana kita bersyukur ya dalam diri, kebinekaan personal yang nanti akan difasilitasi oleh kakak WR3 ya. Dua topik terakhir ya, kebinekaan di sekolah dan juga pada akhirnya nanti menjadi sekolah yang damai, itu akan diisi oleh kakak ketua GKM ya, kakak Era yang nanti akan mengisi dua topik terakhir ya. Jadi kakak-kakak semua, baik itu yang BK ya maupun yang seni budaya, hari ini kita akan berlatih untuk 5 topik ya. Nah, 5 topik ini. Nah, 5 topik ini ya kita akan bahas dengan satu alur ya. Jadi 5 topik ini kita akan bahas dengan satu alur ya. Nah, satu alur yang disingkat dengan marka ya. Jadi marka itu ada kepanjangannya kakak-kakak semua ya. Jadi marka mulai dari M ya. M jadi mulai dari diri. Yang berikutnya adalah A aktivitas ya. Terus yang R-nya adalah refleksi. Yang berikutnya adalah K-nya konsep dan yang terakhir A-nya adalah aplikasi ya. Nah, sekarang Kak Sidi mau tanya nih untuk ke kakak-kakak yang lain. Mungkin sudah sempat baca juga modulnya kemarin. Kira-kira ada nggak yang terbayang kegiatan kita itu seperti apa sih? Ya, jadi mulai dari diri itu seperti apa, terus aktivitas itu kita ngapain, refleksi itu apa yang akan kita laksanakan, konsep itu seperti apa, dan aplikasi. Ada nggak? Ayo, yang mau coba tangannya diangkat atau bisa langsung open mic boleh. Silakan. Selain Kak Maria sama Kak Kodam ya, silakan. Siapa dulu yang mau ya, Kak Sidi nggak tunjuk dulu nih, ya. Nah, jadi kakak-kakak semua nih jangan ditunjuk ya, biar nggak sama kayak di sekolah loh. Kayak di sekolah kan gitu juga ya, kakak-kakak semua mengeluh nih, murid-muridnya harus ditunjuk dulu gitu ya. Jadi kakak-kakak semua kan juga tidak ditunjuk ya, pasti mau inisiatif sendiri kan gitu ya. Oke, coba ada Kak Sidi lihat dulu ya. Nah, sepertinya ini belum ada angkat tangan nih. Ya, masih malu-malu semua karena mungkin masih pagi ya. Ya, masih pagi ya. Karena kalau di bagian barat ini kemungkinan masih jam berapa ya? Ini di sini baru jam 10, kurang lebih masih jam 9 ya, masih pagi ya. Masih belum semangat nih sepertinya. Kalau begitu Kak Sidi langsung tunjuk aja ya. Oke. Hari ini tanggal berapa ya kakak-kakak semua ya? 6 tanggal 6 ya. 6 Juli 2023. Oke, tanggal 6 bulan 6 ya. Oke, 6 tambah 6 12. Oke. 6 bulan 7. Oke. 6 berarti 13 ya. Oke, 13. Siapa yang lahir di tanggal 13? Coba jujur ya. Kakak-kakak. Saya, Pak. Oke, mantap jujur nih. Siapa? Agung. Iya. Ya, silakan. Oke, Pak. G, Taris. Agung. Mungkin di aktivitas, Pak, nggih. Oke, boleh yang mana? Mengajak peserta didik ya mengalami langsung. Mungkin contohnya itu mengajak siswa langsung misalnya melihat misalkan kalau di kebinekaan itu mungkin langsung melihat langsung gimana misalkan sembahyangnya orang Hindu atau yang Muslim seperti itu mungkin. Ya. Oke, di aktivitas ya Kak Agung ya. Ya, belum Kak Agung, jangan dimatikan dulu mic-nya. Okay. Ini buru-buru sekali nih Kak Agung ya. Ya, jadi tadi Kak Agung sampaikan di aktivitas itu lebih banyak di aplikasinya gitu ya. Aplikasi bagaimana kita melihat secara langsung keberagaman itu kan begitu ya Kak Agung ya. Okay. Ya. Jadi kalau misalnya contoh realnya di sekolahnya Kak Agung gimana? Kira-kira aktivitas yang berhubungan dengan keberagaman apakah sudah ada? Sudah, karena kita kan ada yang agamanya berbeda-beda ada.
Ya, Kak Agung mungkin diperkenalkan dulu dari sekolah mana? Perkenalkan, saya dari SMP 7 Singaraja. Jauh ya, Singaraja ya. Ini jauh Gatine nih. Tapi asli saya Badung, Pak. Oh, asli Badung, tapi tugas di Singaraja. Nikahnya Singaraja. Oh, nikah Singaraja ya. Alhamdulillah ya, dan nikah ya Kak Agung ya. Ya. Kegiatannya apa yang berhubungan dengan keberagaman di SMP 7? Itu dapat siswa saling menghormati saat ada persembahyangan atau yang Muslim agamanya, misalnya agama Muslim ya sesuai agamanya mereka, yang Hindu sesuai agamanya, sembahyangnya sesuai agamanya mereka juga, seperti itu. Ya, jadi ditoleransi dalam ini ya, beragama ya. Oke. Iya, oke, itu masuk juga di profil pelajar Pancasila ya, yang pertama ya. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kan begitu ya. Itu Kak Agung ya. Baik, ya. Terima kasih Kak Agung ya tanggapannya. Beri tepuk tangan dulu ya. Nah, kita harus lebih banyak tepuk tangan hari ini ya. Oke, ada yang lain dulu? Yang lain tadi Kak Agung sudah menanggapi di aktivitas katanya. Jadi lebih ke aplikatif ya, aplikasi-aplikasi secara langsung di sekolah ya. Mungkin ada yang lain mungkin? Yang lain? Ya, mantap. Nah, ini baru nih Kak Retno ya, Karno, silakan Karno. Iya. Selamat pagi. Mungkin saya bisa sekedar sharing untuk dinyambung dari Ibu Agung tadi ya, Bu Agung ya. Ya. Jadi kalau di sekolah saya, di sekolah kami itu yang berhubungan dengan kebinekaan. Kak Retno, sekolahnya di mana Kak Retno? Sekaligus kita kenalan nih, Kak Retno. Ini tiang dari SMA Katolik Soferdi, Bapak. Tapi yang ada Tuban, di Tuban. Ya? Tuban. Yang di Tuban. Oh, siap. Ya, kebetulan di sekolah kami itu tentang kebinekaan memang sudah dijalankan hampir di semua agama, Kakak. Jadi di sekolah kami itu ada 5 agama. Dan semuanya itu pada saat pelajaran agama itu mereka ada gurunya sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini setiap siswa yang beragama Hindu, misalnya ada persembahyangan ke Besakeh, begitu, tidak hanya siswa yang beragama Hindu yang boleh ikut kegiatan tersebut, tapi untuk siswa yang lain juga diperbolehkan. Begitu juga pada saat kita berbuka puasa bersama, kegiatannya dilaksanakan di aula sekolah, dan itu juga boleh, siswa yang non-muslim pun boleh ikut. Kemudian di setiap 2 atau 3 tahun sekali, di sekolah kami ada kegiatan, 3 agama, itu ada Kristen, Katolik, sama Buddha, itu bergabung jadi satu, kegiatannya untuk kita berkunjung ke semua tempat ibadah, mengajak siswa-siswa untuk mengenali bagaimana mereka beribadah, kemudian ajaran agamanya, toleransinya bagaimana, terutama untuk toleransi ya Bapak ya. Jadi memang betul-betul di sekolah kami itu diajarkan untuk satu sama lain itu mengenal, kemudian menghargai. Itu sih Bapak sekedar sharing saja. Terima kasih. Iya, oke, Magnus mantap ya, Kak. Apa tadi? Kak Retno ya, oke. Tepuk tangan untuk Kak Retno dulu ya, kakak semua ya. Nah, jadi ini yang berani tampil ini ya. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi Pak Rektor ya. Kalau kita nggak mencoba kan nggak tahu ya gimana hasilnya. Mencoba dulu gitu ya. Ya, bagus sekali ya kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul berkaitan dengan kebinekaan ya, terutama toleransi tadi sudah disampaikan oleh 2 kakak kita ya, Kak Agung dan Kak Retno tadi. Baik, Kak Sidi lanjutkan ya. Jadi dari alur ini gitu ya, dari